Saya selalu sodorkan ayat ini, dan ketika mereka mengerjakan ayat ini, mereka benar-benar pulih. Hari-hari ini yang benar-benar 100% oke, aku mau pulih. Aku tidak mau kompromi lagi dengan dosa. Dalam waktu nggak ada setahun, mereka yang tadinya mau bercerai, tiba-tiba bisa kumpul lagi, bahkan anak-anaknya berbahagia, dan itu keren banget. Ya, 1 Petrus 3 ayat 1, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Mereka juga tanpa perkataan. Ya, dan ini berlaku bagi suami juga. Jadi saya memakai ayat ini untuk suami ataupun untuk istri. Kalau yang suaminya lagi kena masalah dan istrinya yang menghadap kepada kita atau minta konseling atau minta didoakan, saya akan pakai ini untuk menjadi pedoman hidup buat mereka, ya. Misalnya yang lagi datang kepada saya adalah sang istri, maka saya pakai ini. Udahlah, engkau sekarang tunduk saja pada suamimu, ya. Tunduk saja pada, Bu, tapi suamiku jahat, suamiku punya selingkuhan, suamiku begini begitu, tidak pernah memberikan gaji, tidak pernah memberikan uang, bahkan tidak beri nafkah, ya, baik lahir maupun batin. Kenapa saya harus tunduk pada suami yang jahat seperti ini? Firman-Nya berkata, tunduklah kepada suamimu. Tidak ada kata-kata suamimu yang baik, suamimu yang jahat, tidak ada. Tapi itu suamimu, jadi apa yang harus kita kerjakan adalah tunduk saja. Nanti tanpa perkataan kita akan memenangkan dia. Nanti Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya. Kenapa mereka itu bisa memenangkan suaminya? Karena mereka melihat betapa salehnya istrinya. Ya, ayat-ayatnya jelas itu nanti ya. Perhiasanmu jangan mengepang-epang rambut, perhiasanmu bukan emas perak, tapi perhiasanmu adalah manusia batiniah yang tenang, yang sangat berharga di mata Allah. Itu artinya apa? Bahwa kita ini sudah berfungsi sebagai bait Allah. Ya, nanti kita bahas itu ya. Slide selanjutnya, 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2, ya, slide selanjutnya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Hari-hari ini saya sedang mengajar kepada banyak orang tentang tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Saya selalu berkata kepada mereka, kalau engkau paham tentang tubuh, jiwa, dan roh, ya, kalau engkau paham tentang pelajaran tubuh, jiwa, dan roh, maka sesungguhnya engkau akan paham tentang bahwa Yesus itu berkata tubuhmu adalah bait Allah, ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Di dalam bait Allah itu ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Di dalam bait Allah itu kalau nanti kita baca di Yeskiel 47 ada ambang pintu bait Allah. Ambang pintu bait Allah itu mulut. Nah, saya mau jelaskan satu persatu dulu ya supaya Bapak Ibu paham bagaimana sih saya berfungsi sebagai bait Allah, bagaimana sih saya sebagai istri memenangkan suami saya, sebagai istri memenangkan anak-anak saya, sebagai suami saya memenangkan istri saya, terus kemudian anak-anak saya yang keras kepala, berontak itu, bagaimana saya bisa memenangkan mereka, ya. Perhatikan dulu di dalam diri kita sendiri, ya, di dalam diri kita sendiri. Yohanes berkata bahwa saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu artinya dalam seluruh aspek ya. Aspek ekonomi, aspek keluarga, aspek pelayanan, pekerjaan, semua aspek ya. Ini segala sesuatu itu semua aspek ya. Nah, kenapa dengan jiwa? Tadi kan dibilang semoga jiwamu baik-baik saja. Ya kan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 2 ayat 1. Ya. Oke. Nah,
Coba dibaca nih di Amsal 4 ayat 40, Amsal 4 23, ini bukan 43 ya. Amsal 4 ayat 23, keliru ini nulisnya. 4:23, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, Bapak Ibu, tolong dimengerti dulu ya. Di dalam kita ini kita disebut dengan bait Allah. Diri kita ini sebagai bait Allah itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita ini yang sering bermasalah. Roh kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita ini sudah menyatu dengan Roh Kudus, dengan Roh Bapa, dengan Roh Kristus ya. Dari mana itu ayatnya? Nggak usah dibuka. Bapak Ibu Pendeta pasti sudah hafal. Itu Yohanes 14 ayat 23. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku, dan kami akan diam di dalam kamu. Itu kan ya. Berarti kalau kami itu berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Artinya roh kita ini sebetulnya udah sempurna. Karena roh kita ini menyatu dengan Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Kristus. Terus kemudian jiwa. Di dalam jiwa itu ada yang namanya pikiran, perasaan, keinginan, kehendak. Nah, ini yang bermasalah. Ya. Kita ini punya yang nama keinginan, perasaan, ya. Terus kemudian pikiran, yang itu semua dipengaruhi oleh panca indera, yaitu di tubuh kita. Betul ya? Kita dengar sesuatu yang menyakitkan, ya, dengar dengan telinga kita. Kemudian hati kita, jiwa kita mulai tersinggung, ya, perasaan kita tersakiti. Kemudian emosi kita menjadi naik. Kemudian kita marah. Nah, ini ya. Jadi jiwa kita ini sangat dipengaruhi oleh panca indera kita. Makanya mari kita beresi dulu jiwa kita. Di dalam sebuah keluarga, selalu rumusnya dibutuhkan satu orang dulu yang tubuh, jiwa, dan rohnya itu baik-baik saja, sehat gitu loh. Dia berfungsi sebagai bait Allah. Ya, cuma butuh satu orang saja dulu, nggak usah banyak-banyak. Misalnya istrinya atau suaminya atau anaknya. Itu dia ngerti bahwa aku berfungsi sebagai bait Allah. Aku, tubuh, jiwa, dan rohku harus sehat. Ya, rohku tidak tercemar dengan roh-roh jahat. Aku tidak mengadakan perjanjian dengan roh-roh jahat. Misalnya dengan kejawen, dengan perdukunan, ya kan? Rohku, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rohku menyatu dengan roh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jiwaku mengikuti firman Tuhan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Paulus di Roma 12 ayat 2. Ya, harus mengalami yang namanya pembaharuan akal budi. Ya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Saya ambil dari versi mudah dibaca ya. Tapi biarlah Allah mengubah bagian di dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Cara berpikir, pola pikir. Cara berpikir itu berarti di jiwa. Ya. Dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Jadi, jika jiwa kita ini sudah dirubah seperti yang Tuhan mau, cara berpikir, ya. Jiwa, di dalam jiwa ada pikiran. Banyak firman Tuhan yang berkata tentang pikiran. Salah satunya di Roma 12 ayat 2. Kemudian di Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11 itu begini katanya, firmannya begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, cara pandang, berarti cara berpikir atau paradigma, bahwa kamu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu, engkau harus mengalami yang namanya perubahan cara berpikir dulu. Ya, supaya yang disebut
di Yohanes tadi bahwa jiwamu baik-baik saja. Karena untuk berfungsi sebagai bait Allah, jiwamu itu harus sehat. Ya, jiwamu harus sehat, cara berpikirmu harus diselaraskan dengan firman. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Bagaimana hubungannya dengan 1 Petrus 3 ayat 1? Ya kan, itu kan tanpa perkataan kita memenangkan keluarga kita. Prinsip di dalam kerajaan surga, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Harus ada satu orang yang roh, jiwa, tubuhnya sehat. Jadi itu ada di 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2, coba saya bacakan ya. Bapak Ibu, atau kalau ada yang sudah ketemu silahkan boleh dibuka ininya. Enggak, 3 Yohanes, berapa itu tadi? 3 Yohanes 1 ayat 2. Tiga Yohanes 1 ayat 2. Saudara yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, amin. Betul. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di 1 Tesalonika 5 ini dibilang bahwa roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Ya, harus ada satu orang yang berfungsi sebagai bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, sebagai bait Allah, Yesaya 47 ayat 1 sampai 12. Ini saya ini hari-hari ini sangat diberkati dengan Yesaya 47 ayat 1 sampai 12 ya. Di dalam Yesaya 47 ayat 1 sampai 12 itu Yesaya mendapatkan penglihatan, dia melihat bait Allah, dan di situ ada ambang pintu, ada pintunya, dan di bawah ambang pintu itu keluar aliran air, ya, keluar aliran air, dan aliran air itu diukur 1 mata kaki, kemudian 1000 hasta lagi menjadi selutut, ya, aliran airnya, kemudian 1 pinggang, kemudian menjadi sebuah aliran sungai yang deras, gitu ya. Yesaya 47. Nah, di situ dibilang bahwa dari ambang pintu bait Allah itu mengalir aliran-aliran air hidup. Mengalir aliran air. Ya. Nah, kemana saja aliran air itu mengalir, di situ semuanya hidup. Betul ya? Coba Bapak Ibu baca di Yesaya 47. Ini pasti Bapak Ibu pendeta-pendeta sudah pada hafal ayatnya. Tapi yang membuat kita ini, wow, ini keren sekali gitu kan ya. Di ayat 9, dari ayat 8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Yordan, bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Ya, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, dari bait Allah tadi mengalir aliran air, dari mata kaki, kemudian lutut, kemudian pinggang, kemudian sampai dia bisa berenang, ya, tenggelam semuanya. Kemana saja aliran air itu mengalir, di situ semuanya segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, di ayat 9 ya, air laut di situ menjadi tawar,
Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana menjadi hidup. Saya percepat sampai pada ayat yang ke-12, Yesaya 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Setiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara, waktu saya membaca ayat ini dan saya mulai merenung-renungkan, ini maksudnya apa sih? Gitu ya. Kan gini, kita ini disebut bait Allah. Tadi di Yeskel 47, Yeskel mendapatkan penglihatan bait Allah dari dalam dirinya, dari dalam bait Allah itu mengalir aliran-aliran air hidup. Kemana saja aliran air itu mengalir, di situ semuanya hidup. Yesus berkata di Yohanes 7 ayat 38, slide ke-8. Ya, slide selanjutnya, Mbak. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya kan? Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Saudara, Bapak Ibu, semuanya kan bait Allah nih. Kalau engkau percaya kepada Yesus, dari dalam, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Ambang pintunya apa? Mulut. Ambang pintunya apa? Mulut. Ya, manusia tadi ya tubuh, jiwa dan roh. Kita ini bait Allah, tubuh, jiwa dan roh, berarti ada bagian halaman, ada bagian ruang kudus, ada bagian ruang maha kudus. Ruang maha kudusnya di mana? Di roh kita. Kemudian ruang kudusnya di mana? Di jiwa kita. Halamannya di mana? Di tubuh kita. Ambang mulut, ambang pintu bait Allahnya ada di bibir kita, di mulut kita. Tuhan berkata, kalau hatimu ini bersih, kamu akan mengeluarkan aliran-aliran air yang bersih. Kan gitu ya. Sebuah mata air tidak bisa memancarkan dua jenis air. Kalau hatinya pahit, hati di jiwa, jiwanya tidak sehat, jiwanya terganggu, ya. Jiwanya terganggu misalnya apa? Hatinya terluka. Yesus ngomong 490 kali, 70 kali 7, ampuni, ampuni, ampuni. Tidak bisa Tuhan, dia setiap kali aku melihat dia, aku trauma, bagaimana dia dulu menghajar saya, KDRT. Aku nggak bisa Tuhan. Kalau kita bikin firman versi sendiri, Yesus berkata ampuni, berarti jiwa kita yang bermasalah. Ya, jiwa kita berisi apa tadi? Pikiran, perasaan, keinginan, emosi kita ini nggak mau terima firman. Nggak mau terima firman. Kita punya firman versi diri kita sendiri. Susah. Mau seorang kayak gitu diampuni anak saja, dan gitu ya. Kan ya. Terus itu di jiwa, di jiwa. Kalau jiwa kita ini bermasalah, tidak selaras dengan firman Tuhan. Padahal Bapak Ibu mungkin rajin menyampaikan firman, ya. Saya kan tadi di awal kenapa ada pendeta-pendeta mencabuli anak, kemudian kenapa ada anak-anak pendeta narkoba gitu ya. Di dalam keluarga itu tidak ada yang bisa berfungsi sebagai bait Allah. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Loh Bu, mereka itu sampaikan firman loh. Dia tuh pendeta, dia tuh hamba Tuhan, sampaikan firman. Kenapa dia sendiri bisa error seperti itu? Untuk menyampaikan firman begitu gampang, karena kita sekarang gampang sekali tinggal buka di Google. Tinggal Bapak Ibu minta tolong AI gitu kan. Aku mau khotbah ini, ayatnya apa saja keluar itu. Tapi kalau firman itu belum mengubah cara berpikirmu, belum mengubah di jiwamu, engkau hanya ngomong firman, menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak berfungsi mengalirkan aliran kehidupan. Sebab apa? Jiwanya
belum mengalami pembaharuan. Pikirannya belum disetting ulang supaya dia memiliki pikiran seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu, kenapa bisa mereka cabul? Lah ini yang namanya panca indera tadi loh. Ngelihat video porno kan ya. Matanya, ya Yesus makanya berkata kalau matamu ini menyesatkan kamu, congkelah supaya kamu tidak dibawa ke neraka. Biarin pakai mata satu tapi kamu selamatkan gitu ya. Kalau tanganmu ini bikin kamu jatuh di dalam dosa penggalan, maksudnya apa? Hati-hati dengan panca indera kita ini. Karena panca indera kita ini bisa mempengaruhi jiwa kita, cara berpikir kita. Kalau kita lihat video porno kan otomatis keinginan seks kita menjadi tidak terkontrol gitu ya. Dimulai dari apa? Panca indera dari luar. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa tubuh, jiwa, dan roh itu sehat, selaras dengan firman Tuhan? Harus mengalami yang namanya pembaharuan akal budi, perubahan cara berpikir. Sebetulnya bagaimana sih supaya saya nggak jatuh bangun terus di dalam dosa, kan itu pertanyaannya ya. Kalau kita baca di Efesus 2 ayat 8, semua yang berhubungan dengan ketika kita sakit kita disembuhkan, ketika kita miskin kita diperkaya, ketika kita ini jatuh bangun terus di dalam dosa, Tuhan itu sudah memberikan yang namanya uh, uh, apa ya, keilahian ya, supaya kita ini tidak jatuh bangun terus di dalam dosa. Itu sebetulnya semuanya pemberian Tuhan. Artinya bahwa kita untuk menjadi orang yang ilahi itu Tuhan itu sudah kasih modal. Nah, ini nanti saya kupas di bagian-bagian nanti yang lainnya. Masuk dulu di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang memberimu hidup yang berkelimpahan. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Perhatikan, ketika kita ini tadi mau berfungsi sebagai bait Allah, di dalam diri kita mengalir aliran air kehidupan. Ya, aliran air kehidupan itu apa? Firman Tuhan yang sudah mengubah cara berpikir kita. Mulut kita akan mengucapkan kata-kata firman. Ketika misalnya suami datang ya, suami itu sudah lama digondol wewe gitu kan ceritanya ya. Kemudian dia pulang masuk ke rumah gitu. Karena kita sudah berfungsi sebagai bait Allah, jiwa kita sudah sehat, pikiran kita, perasaan kita sudah diselaraskan, disetting ulang dengan firman Tuhan. Engkau ngerti apa itu kasih. Engkau nggak hanya membaca kasih itu sabar, kasih itu tidak mementingkan dirinya sendiri, kasih itu tidak mengungkit kesalahan, tapi menutup kesalahan gitu ya, menutupi dosa, kasih itu mengampuni. Engkau ngerti itu tidak hanya sebatas firman, tetapi sudah engkau jadikan itu perubahan cara berpikir. Di dalam dirimu, rohmu itu tadi udah ada roh Kristus. Kalau ada roh Kristus berarti punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus di dalam rohmu menyatu dengan pikiran kita di jiwa, selaras kasih. Nah, begitu suami datang, dia habis dengan orang di jalan, perempuan di jalan, ya kan? Engkau tahu itu dia sedang berzina, dia sedang selingkuh. Engkau tahu. Begitu dia masuk ke rumah, karena engkau sudah berubah memiliki kasihnya Kristus, memiliki cara pandang dari Kristus, bahwa Kristus itu juga mengasihi suamimu yang selingkuh, bahwa Kristus itu mengasihi anak-anakmu yang lagi kejebak dengan narkoba, dengan pergaulan buruk. Engkau mengalirkan kasih, bukan dakwaan, bukan yang namanya penghakiman, bukan yang habis dari sini keluar makian. Karena berfungsi sebagai bait Allah. Dari dalam dirinya mengalir aliran air kehidupan. Suami yang tadi habis bertengkar mungkin dengan selingkuhannya.
begitu masuk rumah, istrinya menyambut dengan makanan yang enak, ya. Kemudian disiapkan alat mandi, air panasnya disiapkan, rumahnya bersih, ya. Dia kalau sudah capek tinggal istirahat tidur, lebih nyaman di rumah. Ini si suami ndak usah dikotbahi, pasti dia akan balik. Kenapa bisa seperti itu? Itu firman yang di 1 Petrus 3 ayat 1 tadi. Tanpa perkataan, engkau akan memenangkan suamimu. Karena suamimu melihat betapa salehnya hidupmu. Gitu. Perhiasanmu bukan macam-macam itu, pernik-pernik yang di luar. Perhiasanmu adalah dari dalam hatimu, di jiwamu yang udah sembuh. Oleh karena Yesus sembuhin kita. Ya, sembuhin dengan cara bagaimana? Firman yang kita terima mengubah cara berpikir kita. Tadinya kita begitu sakit hati, ya, tapi karena firman berkata ampuni. Ya, dan sangat jelas ya. Tadi dibilang bahwa satu orang itu harus terhubung dulu dengan kerajaan surga, satu orang itu harus berfungsi dulu sebagai bait Allah. Maka dari dalam dirinya mengalir aliran air kehidupan. Maka orang-orang di dalam rumah yang sedang berantakan, ketemu dengan satu orang, misalnya mungkin istri atau suaminya, itu harus benar-benar diubah cara berpikirnya seselaras dengan engkau akan memenangkan anak-anakmu, engkau akan memenangkan uh, keluargamu, suamimu, istrimu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, bagaimana ya Bu? Saya ini rindu Saya ini rindu menjadi bait Allah karena suami saya tidak berfungsi, anak-anak saya berantakan. Oke, saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, saya pengen melakukan 1 Petrus 3 ini, ayat 1 sampai 6. Saya mau caranya bagaimana? Bapak Ibu coba buka di Efesus 2 ayat 8. Di PPT-nya nggak ada. Mbak Novi bisa share tentang Efesus 2 ayat 8. Ya. Efesus 2 ayat 8 itu berkata karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan kekuatanmu tetapi itu pekerjaan Allah ya. Coba dibuka dulu di Efesus 2 ayat 8. Dan ini keren sekali ya Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 8 ini. Karena kata diselamatkan itu di dalam bahasa Yunaninya zozo, artinya diselamatkan, engkau tidak hanya mati masuk surga, tetapi sepanjang hidupmu di bumi ini, kalau engkau sakit, engkau disembuhkan, kalau engkau terikat, engkau dilepaskan. Ya. Efesus 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pertanyaannya tadi, bagaimana saya sebagai bait Allah, sebagai istri, bisa berfungsi sebagai bait Allah? Saya masih bergumul, Bu, dengan dosa. Karena saya masih sulit untuk mengampuni suami saya yang pemarah, yang sudah usia di atas 50, tapi kelakuannya masih kayak anak-anak. Padahal saya kepingin yang namanya sudah usia kayak gini itu kan, gitu ya. Kan? Enggak cuma satu. Efesus 2 ayat 5. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah semua yang kemurahan Tuhan yang tanpa pamrih, semua yang Tuhan punya, yang ingin diberikan kepada kita semua. Nah, Allah telah memutuskan untuk memberikan berbagai hal yang menguntungkan bagi manusia. Misalnya, keselamatan, ya, kasih karunia. Engkau diselamatkan. Jadi diselamatkan itu bukan berarti bukan hanya nanti kalau mati masuk surga gitu aja, enggak. Tadi arti kata diselamatkan dari bahasa Yunani sozo, yaitu ada keselamatan, di dalam kasih karunia itu ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kemakmuran, ada kelepasan, ada kebenaran, dan juga ada yang namanya modal untuk hidup saleh.
Itu di 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 4. Jadi untuk menjadi hidup yang saleh, itu pun kasih karunia. Tuhan memberikannya kepada kita. Jadi sebetulnya tidak ada pergumulan untuk kita menjadi saleh. Kenapa? Di roh kita tadi kan sudah ada Roh Kudus, ya, ada Roh Kristus, ada pikir. Kalau punya Roh Kristus berarti punya pikiran Kristus, itu ada di Roma 8 ayat 9, ya. Kemudian Bapa juga diam di dalam kita. Kemudian kalau kita terus mengkonsumsi firman, mempengaruhi, mengubah cara berpikir kita. Firman itu adalah benih ilahi yang memampukan kita untuk menjadi ilahi, ya. Dan sebetulnya semua udah disediakan. Jadi sebetulnya nggak ada yang kata-kata aku kok jatuh bangun terus di dalam dosa. Kenapa kita jatuh bangun terus di dalam dosa? Itu karena salah berpikir. Ya, kalau di Roma, di Galatia 5 ayat 9, ayat 16, Galatia 5 ayat 16. Hiduplah dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan melakukan perbuatan daging. Tapi banyak orang tuh terbalik. Yang dipikirin itu jangan berzina, jangan mencuri. Yang dipikirin dagingnya. Padahal firman Tuhan berkata, hiduplah dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan melakukan perbuatan daging. Apa maksudnya dipimpin oleh roh? Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Berarti hidup dipimpin oleh roh itu apa? Pikiran kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Saya nggak mau panjang-panjang, saya mau kita buka tanya jawab saja supaya lebih hidup ya Pak ya, Pak Samadi. Ya, ya Bu. Silakan. Ya, boleh Bu Ana. Wow, terima kasih Bu Ana untuk sharing firman Tuhan malam ini, luar biasa. Luar biasa. Silakan Pak Samadi. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih, hari ini kita disuguhkan sesuatu yang nantinya kita bisa berpola pikir yang benar ya. Dan kita mestinya melakukan tindakan yang tidak menjurus kepada keinginan-keinginan dagingnya. Nah, sekarang ini pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Ibu Hana ya. Ya, silakan Pak. Ya, saya saat-saat ini agak kesulitan bagaimana untuk menjawabnya. Yaitu begini, Bu. Ini ada satu keluarga di mana keluarga ini sudah sering berkelahi. Keluarga ini sudah sering berpisah. Yang saat ini ya puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan disatukan lagi. Tetapi ini belum selesai tuntas, Bu. Persoalannya adalah istrinya itu cerita tentang mengapa dia sampai selingkuh kepada pria lain. Karena suaminya nggak berfungsi, Bu, secara seksualnya. Ya, dia nggak berfungsi. Ya. Jadi sedangkan istrinya ini kayaknya itu tipe-tipe wanita yang ya haus lah, artinya begitu. Nah ini saya beberapa kali menemukan ini, Bu. Sehingga rata-rata ini perempuannya selingkuh. Saya sudah beberapa kali nih. Ini orang-orang kayak gini. Dan kadang kala itu kalau telepon malam, tapi saya sama istri pas ada juga. Nah ini yang saya mau tanyakan adalah bagaimana untuk saya bisa mencarikan solusinya untuk perempuan ini gimana Bu ini Bu? Kalau dia cerita tentang suaminya nggak hidup ya dalam, karena ini sensitif sekali kalau seks tidak terpenuhi. Biasanya memang ini awal dari hal-hal yang bagi laki-laki itu sesuatu yang mungkin bahaya juga ya. Nah ini gimana Bu? Ini yang pertama ya. Yang pertama saya jawab dulu ya Pak. Ya, oke Bu ya. Nanti supaya lebih jelas ya. Jadi begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya harus kembali kepada firman Tuhan, jangan mengikuti pola dunia, karena pola dunia itu
mengatakan ya halal saja, ya itu it's okay gitu kan ya. Nggak boleh yang namanya seperti itu. Harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau engkau sudah disatukan dengan suamimu, dengan istrimu, ya engkau dalam duka, dalam suka, engkau harus terima dia sampai maut memisahkan. Kan firman begitu ya. Nah, ketika sang suami tidak bisa memuaskan istrinya, engkau ada balik lagi kepada firman Tuhan yang berkata begini, bahwa kehidupanmu itu nanti kalau di surga juga akan seperti malaikat-malaikat di dunia. Malaikat-malaikat di surga, yang mereka tidak kawin dan dikawinkan. Kemudian ada lagi bahwa firman Tuhan ketika ya aku harus memuaskan hawa nafsuku, makanya aku selingkuh. Ada laki-laki yang bisa memuaskan saya. Engkau harus kembali kepada firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 9. Ya, kalau saya menemukan yang seperti itu, saya dampingi dia, buka Alkitabmu. Saya suruh dia buka Alkitab, Pak. Jadi saya tidak ngomong dengan bahasa saya sendiri, tapi saya ajak dia untuk berhadapan langsung dengan Yesus Kristus yang adalah firman. Ya, buka Alkitabmu, buka di 1 Korintus 6 ayat 9, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina. Ya, berzina kan berarti orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, fitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Artinya, walaupun engkau nanti ngomong dengan Tuhan, Tuhan aku enggak bisa kayak gini karena suamiku sudah tidak bisa memuaskan hawa nafsuku, nggak bisa memuaskan nafsu seksku, sehingga aku harus mencari laki-laki yang lain. Engkau akan kena firman ini. Jadi Pak Samadi, Bapak harus hadapkan orang tersebut dengan firman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Itu pilihanmu. Kan gitu ya. Saya selalu tegas begitu, itu pilihan. Monggo silakan kalau kamu mau berzina. Tapi firman Tuhan berkata, orang berzina tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Firman berkata, ketika engkau melakukan sebuah perjanjian suami istri, engkau harus menghormati perjanjianmu itu sampai kepada maut memisahkanmu. Bagaimana dengan saya mengatasi hawa nafsu saya? Kan gitu ya. Nah, itu perkara di jiwa. Artinya bahwa Tuhan itu berkata kalau gini, ketika hawa nafsu kita ini terlalu berlebihan, berarti kan tidak ada penguasaan diri. Berarti itu kan perbuatan daging. Betul ya Pak ya? Artinya bahwa di dalam diri kita ini tidak ada buah roh penguasaan diri. Bagaimana supaya kita ini mengalami yang namanya di jiwa kita ini sudah pulih gitu loh. Adalah ketika kita benar-benar yang jiwa kita ini nyatu dengan firman Tuhan. Ada buahnya adalah penguasaan diri. Kayak gitu Pak. Jadi semuanya dikembalikan kepada firman kalau saya. Kalau saya caranya begitu. Dan terbukti mereka yang hypersex gitu ya, saya lihat dari perempuannya atau lakinya hypersex, mereka ketika terima firman itu, mereka bertobat total. Ya. Kenapa saya terlalu mendewakan hawa nafsu saya? Berarti saya punya berhala. Ya kan? Nah, kembali saya ucapkan di Yohanes 14 ayat 23 tadi. Kamu tuh percaya sama Yesus enggak? Percaya Bu. Kamu mengasihi Yesus enggak? Mengasihi Bu. Baca ini Yohanes 14 ayat 22 Kak. Kalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti firman. Firman-Nya berkata, kamu berzina, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu berselingkuh, artinya kamu mulai mengarah kepada perceraian. Perceraian itu dibenci sama Tuhan. Kalau engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, engkau akan menuruti firman-Nya. Itu saya sampaikan begitu, Pak. Jadi semuanya balik kepada firman. Supaya apa? Kita ini enggak menghabiskan waktu, Pak. Biarkan orang itu sendiri dengan Tuhan. Kan di dalam dirinya ada Roh Kudus toh. Nanti Roh Kudus yang akan terus mengingatkan dia. Kalau sudah dinasihati begitu terus menerus
Iya, iya gimana itu keputusan dia untuk menjadi orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Bapak jangan habiskan waktumu untuk hal seperti itu. Kalau sekali, dua kali sudah dinasihati dan mereka mengeraskan hati, artinya memang lihat mereka. Doakan saja dari jauh, Pak. Someday ketika sudah sakit, biasanya orang jatuh di cancer ya, mungkin perempuannya apa serviks atau cancer apa gitu. Kayak itu nanti kan nyari Tuhan. Gitu Pak kalau saya Pak. Iya, Tapi memang itu lebih efektif. Yang saya alami selama ini mereka balik dan cepat lagi pulihnya. Gitu. iya, iya. Terima Gitu, kasih, Pak. Bu. Yang kedua, Bu, menurut pandangan Ibu, ini saya sebagai gembala, saya punya teman yang mungkin sering ngisi di tempat kita, ya dulunya itu misalnya. Lalu teman itu jelas-jelas meninggalkan istrinya dan lalu nikah lagi dengan orang yang istrinya juga cerai. Artinya dulu Kristen. Lalu menurut pandangan Ibu, apakah ketika dia itu mau melayani di tempat kita lagi, menurut pandangan Ibu itu kira-kira diterima nggak, Bu? Menurut saya nggak akan saya terima. Kalau saya ya Pak, kalau saya tidak akan terima. Karena bagaimanapun itu menjadi panutan yang tidak baik buat jemaat ya. Bukan menjadi contoh yang baik. Nanti jemaat akan melihat, oh lah itu Bapak itu boleh kok, kenapa saya nggak boleh? Gitu loh Pak. Saya akan, Ya, ketika saya memunculkan orang-orang yang saya utus untuk menyampaikan firman, saya harus memastikan bahwa dia hidupnya benar. Saya nggak asal. Gitu. Ya, ya. saya tidak akan terima. Terima Karena satu, kasih. bukan menjadi panutan yang baik. Bukan menjadi contoh yang baik. Itu akan menjadi orang itu, loh itu boleh kok saya nggak boleh. Ya kan? Yang kedua, transfer spirit buat jemaat. Transfer spirit ini lebih mengerikan, Pak. Dan itu saya sudah melihat banyak kejadian seperti itu. Saya menganjurkan mereka yang di bawah atasnya tuh tudungnya itu enggak bagus. Saya melihat bawahnya itu jadi nggak bagus karena saya ini kan mementori jiwa-jiwa ya Pak. Eh, mungkin gembala A itu sangat sibuk sehingga ketika ada jiwa ini tuh enggak tercover dengan pemahaman firman, Tuhan pertemukan saya cek di atas, oh lah ini atasmu begini, maka kamu mengalami begini. Itu mempengaruhi seluruh aspek hidupmu. Makanya kamu banyak utang, makanya kamu ini anak-anakmu sakit. Coba kamu keluar dari situ. Dan sebetulnya dia sudah didapat mimpi berkali-kali tentang dikejar-kejar roh jahat, kemudian ada lihat binatang-binatang. Nah, ini real, ya. Ini real. Jadi setelah saya dampingi, ini penyebabnya di atasmu. Di atasmu tidak bagus. Coba kamu keluar. Begitu dia keluar, progres dengan sangat cepat. Gitu, Pak. Ya, Jadi oke, terima sebagai kasih. gembala Ya, itu kita ini akan mentransferkan sesuatu loh. Jangan ya, main. ya, ya. Oke, Bu, terima kasih untuk hari ini. Siapa yang hari ini Pak Weni bisa mungkin pandu yang mau bertanya dan sebagainya? Silakan dari Ya, rekan-rekan hamba Tuhan. ya, terima kasih buat Pastor Ana sudah menjelaskan panjang lebar dan juga pertanyaan dari Pastor Samadi. Mungkin kalau kita sudah jadi panutan, memang agak susah ya, Pastor Ana ya. Serba Iya. salah. Kita bukan nggak mau mengikuti dunia, tapi kita nggak mau mengikuti teman. Tapi ya itulah kalau kita sudah dalam jalurnya Tuhan, ya kita harus ikutin back to Bible. Ya begitu ya, Pastor Ana ya. Kurang lebih Betul. begitu. Dan itu membuat hidup kita itu menjadi ringan, nggak banyak Amin. masalah. Betul, Pak? Betul. Kan? Betul, Bu. Kalau Setuju kita saya. nabrak firman, sebagai panutan kita nabrak firman, stres loh.
Pendeta Luar kok biasa. stres. Betul. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman, kita lihat sudah banyak ya kita kita saatnya kita sharing. Silakan teman-teman kalau ada mau boleh raise hand. Nah, yang pertama mungkin saya panggil nih teman kita orang Bali ini, orang biasa Pak Darwan. Silakan. Pastor Darwan dari Bali, monggo. Selanjutnya teman-teman boleh raise hand ya. Jadi Saja. kita panggil. Baik, baik. Terima kasih. Ini harus hati yang gembira adalah obat yang manjur ya, Bapak Ibu. Amin. Makanya Pak Gandrung dia ketawa di ini apa pembukaannya. Ya, Ibu, Ya, begini ya sama-sama belajar Bu. Dalam tadi ya kita sama-sama dengar apa yang Ibu sampaikan. Ya, ada yang saya dapat adalah begini. Dalam zaman sekarang pasca modern yang mengedepankan kebebasan dan kesetaraan tanpa batas. Kita tahu kan sekarang Ibu Eri ya beliau seorang gembala, dokter, mentor lagi, doktor lagi kan gitu loh ya. Nah, dalam zaman pasca modern yang mengedepankan kebebasan dan kesetaraan tanpa batas, konsep tunduk ya atau penyerahan menjadi kata yang sensitif. Nanduk. Ya, tunduk Nanduk ya, ya. Pak. Nah, atau penyerahan ini menjadi kata yang sensitif. Bahkan dianggap ofensif ya atau kata yang untuk bertahan ya sebagai wanita. Banyak istri-istri yang percaya pada Holy Bible ya atau Kristen modern lah namanya. Kalau saya sebutkan ya, merasa gelisah ketika membaca ayat seperti hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing. Banyak istri-istri Kristen modern yang gelisah. 1 Petrus 3 ayat 1 tadi Bu ya. Terlebih lagi adanya ketegangan dalam keluarga. Tadi yang Pak Pendeta Gandrung ya mentor saya jelaskan ya, itu salah satu ketegangan dalam keluarga ya kan. Nah, apalagi ketegangan dalam keluarga campuran antara pasangan percaya dan pasangan yang tidak percaya ya, menjadikan panggilan ini terasa berat dan menantang ya, terasa berat dan menantang. Nah, ini latar belakangnya ya kan. Terus tadi kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 1 ya dikatakan demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suami masing-masing supaya jika ada yang tidak taat kepada firman itu mereka juga tanpa perkataan dapat dimenangkan oleh kelakuan istri-istri itu kan begitu. Nah, istri Kristen ya yang menundukkan diri kepada suami itu adalah kalau menurut Holy Bible yang menundukkan diri kepada suami adalah pemberita Injil di dalam rumahnya. Ya, ini di dalam Holy Bible kita baca tadi itu kan 1 Petrus 3 atau Yesaya 62, 64 ya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah penundukan dan penyerahan dari seorang istri Kristen ya, istri yang percaya kepada Holy Bible terhadap suaminya berarti ketertindasan? Nah, saya ulangi lagi pertanyaan ini. Apakah penundukan dan penyerahan dari seorang istri Kristen atau yang percaya pada Holy Bible, ya kepada Yesus Kristus Tuhan, terhadap suaminya berarti ketertindasan? Itu. Ya. Yang kedua, apakah itu relevan dalam dunia yang memperjuangkan kesetaraan gender? Nah, itu. Nah, ini pertanyaan saya terkait dengan tadi 1 Petrus 3 ayat 1 itu tunduk tadi dan latar belakangnya zaman pasca modern ini yang mengedepankan kebebasan dan kesetaraan tanpa batas, konsep tunduk atau penyerahan tadi.
Apakah penundukan dan penyerahan dari seorang istri Kristen terhadap suaminya berarti ketertindasan? Yang kedua, apakah itu masih relevan dalam dunia yang memperjuangkan kesetaraan gender? Karena Ibu Pendeta, Ibu Eri ini, ya beliau, ya salah satu contoh sudah ini sebagai wanita, sebagai leader kan gitu, dan mungkin wanita-wanita lain. Silakan Bu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ah, itu ya. pertama dulu. Nanti Bapak Ibu yang punya pendapat juga boleh disampaikan ya. Yang pertama, apakah penundukan diri seorang istri kepada suami itu bisa menimbulkan ketertindasan ya? Itu kembali lagi kepada pola pikir yang sudah diubah ya, cara berpikir, cara pandang yang sudah dirubah dari seorang istri. Bagaimana dia, walaupun dia mungkin lebih hebat dari suaminya, tetapi dia harus kembali kepada Alkitab yang berkata, kalau dibaca di Efesus 5 ayat 22 sampai 25 saya bacakan ya. Hei istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Ya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Sebagai seorang istri ini saya sendiri saja ya, sebagai seorang istri ya. Yang notabene saya punya suami yang saya harus menjalankan firman ini. Saya menganggap suami itu seperti yang di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 6 itu, seperti Sarai menganggap Abraham tuannya. Jadi saya rubah pola pikir saya yang tadinya begini loh, ini kenapa sih suamiku marah-marah, aku tuh nggak salah apa-apa, dia marah-marah gitu. Tuhan mengajarkan kepada saya, kembalilah kepada firman Tuhan. Seperti Sarah menganggap Abraham tuannya, demikianlah engkau menganggap suamimu itu tuanmu. Dan di Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 25 ini jelas. Ya, hei istri, tunduklah kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Kalau saya tidak tunduk kepada suami sebagai istri, maka sebetulnya saya sedang tidak tunduk kepada Tuhan. Ya kan, ayat itu berkata begitu kan? Betul nggak? Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, biasanya ketika saya tuh melawan suami, saya melanggar apa namanya, karpe dewe gitu loh, sebagai seorang istri. Saya punya kemauan sendiri, saya bikin onar gitu, berontak, itu yang bermasalah di saya nanti. Entah saya tubuhnya sakit, entah saya mengalami kacau di keuangan gitu ya, kacau di dalam kerjaan atau apapun itu, kacau. Nah, makanya saya lebih kepada mengerjakan firman saja sebagai seorang istri. Dan itu sebetulnya bukan masalah, enggak ada hubungannya dengan ketertindasan, karena sedang menjalankan firman, sedang mengasihi Tuhan, ya, sedang menjalani itu, dan itu memproses kerendahan hati kita. Kalau kita sebagai seorang istri melawan suami, ya, artinya bahwa di dalam diri kita ini masih ada kesombongan. Nah, kesombongan itu yang sebetulnya sedang Tuhan cabut lewat suami yang sepertinya arogan, gitu loh. Dari situ si istri akan terus mempertahankan dirinya sebagai bait Allah. Kalaupun suaminya masih berperilaku yang aneh-aneh gitu kan ya, dia sudah berfungsi sebagai bait Allah. Dia di luar sana itu menghidupkan orang-orang yang sedang mengalami seperti yang dia alami, gitu loh. Ya, yang ini nomor 1 udah kejawab ya. Yang kedua tentang kesetaraan gender. Hubungan wanita dan perempuan dan laki-laki itu kan Tuhan sudah memberikan yang namanya seperti jemaat dengan Kristus. Jadi ya menurut saya ya tetap masih relevan. Wong Tuhan dari dulu juga
apa ya, memberikan sebuah contoh perempuan dan laki-laki. Itu hubungan suami istri itu seperti hubungan antara Kristus dengan jemaat. Jadi kita sebagai jemaat pengen jadi apa ya, melanggar kodratnya, ya nggak bisa. Tetap engkau sebagai seorang istri itu tunduk kepada suamimu, tetap sebagai jemaat engkau harus tunduk kepada Kristus. Kayak gitu, Pak. Menurut saya ya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Ya, terima Saya kasih, pesimis sebagai istri. Pastor. Dan ada suami saya ikut di situ, jadi dia bisa wah itu istriku bohong ini kan ada suami saya. Tapi percayalah kalau Pastor Ana punya suami luar biasa baik, nggak seperti Pak Samadi. Haleluya. Pak Bercanda saya. Pak, bercanda. Biar nggak tegang. Saya aja gara-gara nungguin Pastor Ana, saya standby di KM 97 nih Bu Ana. Jadi ya udah, karena bahasan yang luar biasa. Oke, Pak dari orang biasa, Pak Darwan sudah jelas ya Pak. Nggak ada lagi, teman-teman silakan yang mau. Ya itu, oke Ibu Marta, silakan Bu Marta. Ya, Shalom. terima kasih Bu Ana, sharingnya Halo, Bu luar Marta. biasa. Halo. Ya, Kita saya semua hanya di sini. menambahi. Ya, saya bisa menambahi aja cuma yang tadi disampaikan Pak siapa yang dari Bali tadi Pak orang biasa. Berbicara Darwan, tentang Pak Darwan. ya Pak Darwan, berbicara tentang penundukan itu ya, itu dalam konteks ini bukan berarti penindasan, tapi rasa apa ya, rasa kerjasama yang baik antara suami dan istri itu. Jadi karena bisa melakukan perintah Tuhan itu bisa dikatakan penundukan. Kalau kita bisa tunduk kepada suami kita berarti kita tentunya bisa tunduk kepada Tuhan kita dan melakukan perintahnya. Ya, di dalam Yeremia berapa itu? Yang 29 ayat 11 yang rancangan Tuhan tuh memberikan rancangan damai sejahtera. Ya, tentunya Tuhan ingin memberikan kedamaian sejahtera buat setiap makhluk-makhluk ciptaannya, terutama suami istri harus damai. Oke, Pak Samadi? Iya. Penambahannya. Terima kasih. Haleluya. Yang jelas adalah memang karakter yang baik atau karakter yang diterjemahkan dengan perbuatan yang baik, ya, yang saleh itu memang lebih berpengaruh. Intinya seperti itu. Daripada kata-kata dalam membawa orang lain kepada Tuhan, daripada kata-kata, terutama dalam hubungan yang dekat seperti pernikahan. Ya memang pernikahan itu tadi Bu Ana jelas bahwa ada satu orang yang harusnya memang sehat ya. Sehat jiwanya, ya, sehat pikirannya, sehat jiwanya, sehat rohnya. Nah itu luar biasa. Kalau nggak ada di dalam keluarga itu pasti perpecahan terus, berarti perkelahian. Ya, jadi memang namanya pernikahan itu kan dua jadi satu. Kalau suruh sempurna nggak bisa. Gelas itu dijadikan dua jadi satu tetap ada pemisah. Tetapi dengan tadi yang disampaikan Bu Ana itu akan menjadi lebih baik, lebih harmonis ketika kita memang menerjemahkan dengan karakter yang diterjemahkan dengan perbuatan itu, gitu ya. Hai istri-istri dengar ya, kalau suami minta harus dikasih dong. Jangan apa istilahnya itu nolak-nolak terus, itu bahaya juga itu, ya. Itu bahaya tuh, ya. Itu awal dari pandangan yang lain itu, ya. Nah, begitu ya. Nah, silakan yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Samadi. Cuma jangan tendensius sama istri. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ada Ibu Fat Lau nih, silakan Ibu. Ayo ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Sekarang itu waktunya ibu-ibu. Ayo. Ada Ibu Agnes Angel, silakan Ibu Agnes Angel. Nah, yang dari tadi saya lihat luar biasa. Ibu Agnes Angel ini dari Malaysia. Ini. Oh, dari Malaysia. Ya, Silakan, luar biasa. Bu Agnes. Silakan.
Masih belum dibuka mic-nya. Ya, Ibu Agnes. Ya, oke. Apa yang Gimana Bu Agnes? Mau nanya apa? tidak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Kau raise hand tadi? Ya, Ada. ada yang raise hand, silakan teman-teman. Saya, Pak. Oh, silakan. Oke, silakan Pak, silakan Pak. Keluar nih dari Silakan. Saya Amerika. mau ngasih aja. Mau mengingatkan ini firmannya aja. Yang ada di ini 1 Timotius pasal 2 ayat 8 ini dibaca ini ibu-ibu. Wes, ibu-ibu. Kalau mau baik lagi baca di 1 Timotius berapa, Pak? 2 Ayat? ayat 8, mulai ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga Amin. hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Itu ya, Pak? Ya. Kalau mau baik lagi baca Amsal 31 itu. Ayat 10 sampai 31. Ya, Pak, itu udah hafal, Pak. Ya. Ujian buat seorang istri. Mungkin lainnya itu loh, lainnya ibu-ibu itu loh yang belum jarang baca firman. Ini Pak Anwar nih. Bu Ano, maksudnya Pak Anwar, ibu-ibu, kok suaminya pulang jangan pakai dasteran, kunciran. Ayo ibu-ibu yang lain dong. Sudah Silakan. praktek, Pak. Oh, sudah praktek. Saya mau bahas ini ya, Pak. Coba ya, ini ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ayat ini dulu membingungkan buat saya, tapi ketika suatu hari Pak Adi Sutanto mentapsirkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, beliau berkata begini, Bu Ana, kamu tidak boleh mengkhotbahi suamimu. Oh siap. Nah saya langsung dapat di 1 Petrus 3 ayat 1 dan sampai 1 sampai 6 itu ya. Istri-istri tanpa perkataan kamu akan memenangkan suamimu. Jadi dalam hal ini bukan berarti seorang perempuan tidak boleh berkhotbah loh. Boleh berkhotbah, kan ada orang-orang yang itu ada perempuan-perempuan nggak boleh mengajar nih, kok ibu-ibu kok ngajar firman gitu kan ya. Bu, itu sebetulnya konteksnya adalah seorang perempuan tidak usah mengkhotbahi suaminya karena posisinya memang di bawahnya suami. Buat saya ayat ini keren banget sih, bahwa saya tidak harus mengajari suami saya, tetapi dengan hidup saya menjadi kitab yang terbuka dibaca oleh suami. Gitu loh. Maksudnya ayat itu begitu. Oke, setuju nggak? Kalau nggak setuju boleh raise hand. Setuju, Bu. Itu kalau sebaliknya ada nggak, Bu? Istri-istri jangan mengkhotbahin suami, maksudnya. Iya, ini istri jangan mengkhotbahi suami, ya ini tadi yang saya maksud. Itu. Benar, Tapi- jadi para istri coba didengarkan apa kata Pastor Ana ya. Tapi Pak W, khusus Pak W ini perlu dikhotbahi dulu itu. Loh, aku tuh belani dari Bandung gara-gara Pastor Ana nih sampai di KM 97 ini standby nih Bu Ana. Apa mau kemana sih? Kita mau balik ke Jakarta, Bu, dari pelayanan di Bandung. Oh, Nah, jadi, oh ya, kita
baru jelaskan ke Pastor Ana. Jadi MJC sama seperti Pastor Ana, kita bukan gereja, tapi teman-teman semua antar denom. Jadi kita komunitas juga nih, Pastor Ana. Jadi kita sama nih satu frekuensi katanya. Satu frekuensi kita ya. Iya, Gereja, tapi sama juga kita ya. fokus pelayanan juga antar penjara. Gitu juga Bu Ana. Oh gitu. Tuh, iya Berarti sama kita kita terhubung Bu. ya nih. Iya, makanya saya bilang, waduh nih Pak Samadi atau Samadi luar biasa. Kebetulan hari Jumat ini koordinatornya untuk keluarga bagi Kristus itu Pak Samadi, begitu. Dan teman-teman kita di MJC ini boleh iklan dikit ya Bu ya, dari MJC biar tahu. MJC kita ada Zoom dari pagi, dari Senin sampai dengan Sabtu Bu. Dari 6:30 sampai jam 6:30. Kalau hari Sabtu besok ada seminar. Kalau besok Pak Alexander, Daniel Alexander. Itu Oh, sampai Pak jam Daniel 8 sampai jam 9 Alexander. pagi. Boleh Iya, dong besok pagi. di-share ini ya, linknya nanti ke saya. Boleh. Sama Bu. Jadi di MJC semua kegiatan linknya sama satu ini ada yang sekarang. Terus kalau malam ada juga kita Bu. Hari Senin itu wanita bagi Kristus. Hari Selasa malam jam 7 sampai jam 9 itu Bible Study. Hari Rabu kita MJC berdoa syafaat buat teman-teman yang mau didoakan. Nah, hari Kamis kita itu ada konseling Bu ya. Ada konseling. Hari Jumat Pak Samadi. Hari Minggu saatnya ini jalan-jalan Bu. Jangan terus ngurusin Zoom. Terus kalau hari Minggu kami ada pertemuan Bu di jam 3 sore setelah teman-teman semua juga pengerja, juga banyak-banyak hamba Tuhan di sini. Ya, kita ada kopdar ibadah bersama di gedung The East Mega Kuningan, Bu. Jam 3 sampai jam 5 sore. Lantai Setiap hari 8. apa konsepnya? Setiap hari apa? Jumat. Minggu. Kalau Pak Samadi Jumat, keluarga bagi Kristus. Kalau Kalau hari Minggu Bu. kita onsite, Bu. Kita di gedung The East Mega Kuningan. Mega Lantai 8. Atau Bu Ana posisi di mana Bu? Di Purwodadi atau di Jakarta? Saya di Semarang, tapi sebulan sekali saya di Jakarta. Karena saya punya jemaat yang di Jakarta itu banyak sekali. Sebulan sekali saya ada ibadah di LAI. Lembaga Alkitab Indonesia. Itu minggu Ibu ketiga. jam berapa Bu? Minggu Anunya? ketiga, hari Sabtu jam 9 pagi. Wah, next time saya boleh jadwalin jam 3 sorenya di Mega Kuningan kita, Bu ya. Siap. Iya. Oke, nanti kita minta nomornya sama di. Saya boleh masuk di grupnya MJC supaya dengan senang hati, Bu. Saya bisa terima sehingga saya bisa sampai ke jemaat juga. Boleh, Bu. Saya langsung invite ya, Bu. Nomornya nanti Pak Samadi biar kirim sama saya. Kebetulan, Bu, di MJC rata-rata semua pengerja Bu ya, 90%-nya semua itu hamba-hamba Tuhan sih, jadi luar biasa. Iya. Kita sharing-sharing Bu, sama-sama belajar. Nambah uang ya? Enggak Bu, itu mamin, mamin itu, mama minta uang gitu. Oke, silakan Pak Samadi ini. Bisa ke Purwodadi Pak Wendy. Boleh, kita juga pelayanan kita kemarin bulan lalu kita kalau 2 bulan sekali kita Nusa Kambangan, tapi ini kita jadwal tanggal 4 sampai 6 kita ke Jogja, Bu. Kita pelayanan di Lapas Cebongan Sleman, terus Lapas Wonosari, terus Lapas Pakem Jogja, Bu. Tanggal 4 sampai tanggal 6. Satu tim berangkat. Saya di Pakemnya kemarin hari Jumat, tapi hari Kamis sebulan sekali di Pakem. Oh, bagus Bu di Pakem. Cakep. Narkotika itu Bu ya. Luar biasa itu. Iya. Silakan Pak Samadi. Ini satu tim, nanti saya minta nomornya. Bu, Ana berkenan ya Bu ya, kita masukin supaya saya dapat infonya. Iya, nanti Bu Ana juga ngisi pagi-pagi. Sebagai tubuh Kristus kita harus menyatu ya kan? Harus Bu, makanya saya bilang kita satu klik dan teman-teman semua yang di MJC rata-rata tim orang misi semuanya Bu, luar biasa jadi satu klik. Oke, Pak Samadi lanjut Pak Samadi. Oke, terima kasih semua info-info berkaitan dengan MJC, dan hari ini kita akan lanjutkan dengan siapa yang mau bertanya. Waktu kita sampai jam 9 ya. Masih ada waktu. Silakan untuk bertanya ya. Ada Pak Ferdinand, Bu, ada Pastor Ferdinand. Oke, Pak Ferdinand mungkin. Silakan Pak Ferdinand. Pastor Ferdinand. Hambanya. Baik.
Ini Baik, terima pengurus kasih. DMJC juga ini. Pak Dokter Ferdinand juga. Ini host kita Baik, juga sebetulnya di hari Jumat nih. Iya. Silakan. terima kasih Pak Samadi, Pak Weni. Shalom Bu Shalom. Ana, salam kenal, Pastor Ana. Saya tadi mau menguatkan apa yang Ibu sampaikan di pertanyaan terakhir mengenai para wanita mengajar, ya. Ya, Jadi saya pahami juga sama seperti Ibu bahwa bukan artinya letterless wanita nggak bisa ngajar, ya. Jadi memang harus diakui latar belakang. Jadi apa namanya? Kita perlu lihat bahwa ketika Paulus menuliskan ini, dia sedang ada di kota Efesus. Yang mana di kota Efesus ini ada sebuah kuil, saya kalau nggak salah itu kuil Artemis, ya, Tem. atau kuil Diana, yang mana mereka memang sangat mengedepankan spiritualitas yang dipilih oleh wanita, yang dipimpin oleh wanita, ya. Dan ini memang mengajarkan memang bahwa wanita itu lebih apa ya, lebih spiritual, lebih lebih hebat secara spiritual, lebih apa ya, bahkan mereka mengajarkan katanya wanita yang diciptakan duluan menurut cerita para Dewi Artemis. Jadi memang di sana ada kebingungan di kalangan gereja. Dan seperti yang tadi Ibu katakan, ini bukan maksudnya demikian. Tetapi kalau kita perhatikan secara eksegesinya bahwa di situ ada dua kata penting. Ada kata memerintah dan kata mengajar. Ya kan? Kalau kata mengajar itu di Daskein itu sebenarnya lebih kepada kata yang sifatnya netral. Sedangkan kata memerintah, autentein kalau saya nggak salah ya, itu di sini maksudnya karena apa? Pada saat itu yang terjadi di Efesus sebenarnya adalah para wanita Kristen pun ikut-ikutan seperti para nabi-nabinya Artemis. Jadi mereka merasa lebih berotoritas. Jadi memang di sini kita mesti lihat pada konteks yang benar, ya. Saya setuju bahwa bukan melarang wanita mengajar karena kita punya wanita-wanita yang luar biasa yang ngajar. Malam hari ini kita punya Pastor Ana, ya, ada beberapa ibu-ibu lain di sini yang juga terlibat dalam pelayanan dan juga mengajar. Jadi menurut saya kita harus menghindari pengertian secara letterless supaya kita juga tidak apa ya, tidak terjebak dalam pemikiran. Jadi selalu mesti kembali pada konteks ayat. Demikian dari saya Bu Ana, jadi cuma untuk mempertegas tadi jawaban Ibu itu aja. Thank you. Terima kasih Pak Ferdinand. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ada juga teman kita Bapak Tafilus Rudi. Pak Tafilus Rudi apa mau berbicara? Silakan Pak Rudi. Izin Pak Weni, ada Shalom. Ibu Tina angkat tangan. Oh ya, Ada Ibu silakan. Tina. Saya baru cek, sorry. Bu Tina, silakan Bu Tina. Shalom, sorry. Ya, shalom. Shalom, Bu Tina. Shalom. Shalom, Bu Ana. Ini saya dengan Tina lagi dengerin firman nih. Oh iya, Pak Un dan Bu Tina ini suami istri. Iya, tapi Tinanya kabur, dia pakai daster, dia malu. Silakan Pak Un. Bu tadi menyangkut yang wanita mengajar. Boleh saya tanya sedikit, mohon penjelasan Ibu. Di Lukas 2 ayat 36. Lukas 2. Kalau saya sih menganggap wanita itu setara Bu dengan pria. Bahkan seperti yang Bapak yang baju merah barusan katakan itu bahkan lebih. Lukas 2 ayat berapa? 36. Saya boleh bacakan, Bu? Ya, silakan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin dia hidup 7 tahun lamanya bersama suami. Nah, mungkin dari situ Bu, mungkin minta penjelasan sedikit. Terima kasih. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya. Ya, ini kan bicara tentang bahwa Roh Allah itu juga tinggal di dalam laki dan perempuan, ya kan? Ya. Ini Hana ini menjadi seorang nabi karena Roh Allah diam di dalam dirinya. Jadi artinya Tuhan sendiri
menyatarakan ya perempuan dan laki-laki, ya toh, bahwa perempuan pun bisa sebetulnya dia bisa mengajar karena roh Allah diam di dalam dirinya. Bahwa seorang perempuan bisa menjadi seorang nabi, nabiah gitu ya, karena roh Allah diam di dalam dirinya. Nah, yang menjadi masalah adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Ferdinand bahwa dia tidak boleh semena-mena sebagai seorang perempuan, walaupun dia seorang nabi, dia harus tunduk juga kepada suaminya. Maksudnya begitu. Tetap walaupun dia seorang nabi, aturan-aturan di dalam kerajaan Allah itu harus dia kerjakan. Kalau katakanlah ya, suaminya tidak seiman atau tidak level imannya tidak setara dengan si nabi perempuan tadi. Si nabi perempuan ini tetap tidak boleh yang namanya semena-mena. Dia tetap dalam koridor bahwa dia harus tunduk kepada suaminya. Nanti tanpa perkataan dia akan memenangkan suaminya. Menurut saya seperti itu saja sih. Iya, Pak Ferdinand mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. jadi tembak. Enggak, saya cuma mau ini aja menegaskan bahwa dari khotbahnya Bu Ana malam ini bahwa wanita juga punya peranan gitu di Alkitab ya. Dari mulai Nah, roh Allah itu diam di laki-laki maupun perempuan. Nah, iya. roh Allah itu yang membuat kita bisa mengajar ya Pak Ferdinand. Betul, Ibu. Jadi sebenarnya memang masalah apa namanya gender ini ya kalau kita mau pelajari dalam sejarah gereja sebenarnya itu kan ada pergeseran gara-gara ada beberapa hal gitu ya. Jadi pada suatu saat gender kemudian menjadi masalah dan tiba-tiba muncul gerakan bahwa nggak boleh. Jadi saya sekali lagi saya bergaris bawah ya, karena MJC itu kita lintas denominasi, ya. Saya tidak menyalahkan atau menyerang gereja-gereja yang tidak membolehkan wanita, ya. Tetapi kita mesti apa juga tidak boleh juga menyatakan bahwa kalau gitu semua nggak boleh wanita, nggak juga, karena ada beberapa gereja yang membuka mimbar untuk wanita. Jadi ya sekali lagi kalau kita kembali ke konteks ayat firman Tuhan, tadi saya tulis di chat ada beberapa wanita ya seperti Priscilla, istri dari Aquila ya, yang disebutkan firman Tuhan dia mengajar, ya, ikut mengajar. Jadi sekali lagi tadi saya kembali bahwa kita mesti lihat konteks ayat yang disebutkan tadi mengenai Paulus ya. Tidak berarti bahwa wanita nggak boleh ngajar ya. Saya bahkan salah satu dosen saya waktu di STT, ya, Ibu Girnaida Pakpahan, kalau Bapak Ibu ada yang dari kalangan gereja Bethel, pasti tahu nama ini. Ya, dia tahu orang teolog yang sangat luar biasa. Ya. Jadi memang saya setuju dengan pernyataan terakhir tadi dari Pak Bun ya, kalau nggak salah, sorry Pak Bun kalau saya salah nama. Ya, ya bahwa ada apa namanya, ada apa namanya, bahwa roh itu juga bisa diam di atas setiap orang, mau pria maupun wanita. Ya. Saya lagi coba cari ya, Yoel berapa tuh yang mengenai pencurahan roh ya? Lupa. 223. 28-29. Oke, Yoel 28-29 saya lupa. Itu ayatnya apa ya? Kalau seingat saya ada mengenai ada wanita juga ya? Anak-anak bahkan. Oh, anak doang ya, sama ya ada disebutkan ya. Yang Ya. jadi masalah itu jangan seperti kita terjadi seperti Isabel ya. Itu ngeri, Bu. Iya, Itu jangan ngeri. punya spirit Isabel aja gitu. Ya, Yang baru aja mengkontrol. minggu lalu saya ngomongin soal Isabel di panggung MGC ya, Pak Weni ya. Ngomong soal Isabel. Sampai Nabi Elias ketakutan gara-gara seorang Isabel. Agree, Bu, jangan sampai kayak Isabel. Ya, Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Ana. Silakan, Ibu. ya. Ya, mungkin saya bisa sedikit ya berbicara tentang perempuan yang tidak boleh mengajar ya. Kalau kita lihat konteks historis dan budaya yang pada waktu di 1 Timotius itu Paulus itu melihat pada saat itu tuh perempuan-perempuan itu mereka banyak terpengaruh kepada pengajaran yang sesat ya, yang sesat. Karena pada waktu itu
banyak penyembahan Dewi Artemis. Hmm. Ya, penyembahan Dewi Artemis. Di sana banyak perempuan yang baru bertobat, ya, dari latar belakang itu belum terlatih dalam ajaran Kristen, dan pada waktu itu mudah dipengaruhi ajaran palsu. Itu dasarnya sebetulnya. Berarti nyampur ya, Pak? Iya, jadi pada waktu itu makanya Paulus pada waktu itu mengapa nggak boleh? Ya, karena didasari dalam iman yang belum kuat. Hmm. Dan waktu itu penyembahan berhala kuat sekali dengan Dewi Artemis ini, ya. Sehingga perempuan itu dilarang pada waktu itu. Ya, ini harus tahu latar belakangnya itu, karena ada gereja khususnya, ya misalnya contoh, kita nggak sebut lah pengajaran apa itu, tapi itu juga marak sekali ya, dan pengikutnya banyak juga yang perempuan sama sekali nggak boleh ngajar. Perempuan itu hanya tunduk, ya. Kadang-kadang doa saja nggak diberi kesempatan loh, apalagi pujian, apalagi firman. Ya ada juga yang sampai penerapannya itu setragis itu gitu loh. Dia harus tahu latar belakangnya pada waktu itu mengapa kok dilarang begitu ya. Nah, oleh sebab itu ini demi menjaga ketertiban dan kemurnian pengajaran di gereja Efesus pada saat itu, sebetulnya seperti itu, ya. Paulus itu ingin menjaga kemurnian dalam pengajaran pada waktu itu, ya, di gereja Efesus, sehingga memang perempuan tidak boleh mengajar karena ternyata banyak perempuan yang masih terpengaruh dengan Dewi Artemis itu, begitu, ya. Ini yang mungkin bisa sedikit saya jelaskan, ya, supaya dalam ibadah itu ada ketertiban, ya, tidak terjadi kekacauan, kan seperti itu. Itu ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bu. Ya, Ya, silakan Ibu Ana. ya, cukup jelas ya. Bisa dijelasin lagi. Ya, terima kasih Bu Ana, terima kasih Pak Ferdinand. Iya, Pak Un. Bunya Ya, nggak ada lagi yang mau sharing, ya, mau bertanya, silakan Ya, silakan teman-teman yang teman-teman. masih ada waktu, kita sharing bersama-sama. Apa kita panggil saja ya? Ya, panggil aja Pak Weni. Ya, Mana ini Bu Pak. Elizabeth? Elizabeth mana? Nah, Gabung nggak sih? tadi ada keperluan kayaknya Bu Elizabeth ya. Bu Oh, Elizabeth. Nah, kita panggil ini Pak Rudi dari tadi nih betulnya. Pak Rudi udah ya, standby Pak itu. Rudi coba. Ya, Pak Rudi, silakan. Silakan. Ya, puji Ya, Pak Tuhan. Rudi. Kayaknya saya menyimak dulu nih Pak, karena ini pembelajaran menurut saya baru bagi saya ya, karena hal ini memang sering diungkapkan oleh beberapa gereja bahwa perempuan tidak boleh mengajar. Saya pernah berjalan bersama seorang gembala GBI juga gitu ya, yang sama-sama dengan saya jalan. Kemudian karena di hari Minggu hari ibadah kami mampir di gereja GBI juga. Ketika ibadah itu WL-nya perempuan dan dia kayak apa gelisah gitu ya. Tapi dia mau keluar nggak enak sama saya mungkin gitu. Setelah selesai ibadah dalam perjalanan di mobil dia mengatakan, wah saya paling nggak bisa nih kalau ibadah dipimpin oleh perempuan. Waduh, saya mau jelasinnya bingung juga gitu waktu itu ya. Karena dia lebih senior dari saya gitu. Ya mungkin seperti yang dikatakan Pak Ferdinand tadi ya kalau nggak salah, bahwa ada beberapa gereja yang memang menerapkan perempuan tidak boleh memimpin di gerejanya. Nah itu saja yang baru saya tangkap, tetapi dari penjelasan Bu Ana dan penjelasan Pak Samadi itu karena konteks pada waktu itu yang memang dalam kondisi yang
ada pengaruh dari pengajaran Dewi Artemis tadi ya. Iya. Iya. Oh iya, saya yang mungkin referensi saya untuk latar belakang itu yang memang belum banyak gitu. Hanya pada saat itu ya karena tadi sesuai dengan firman Tuhan di 1 Petrus 3 tadi bahwa perempuan itu harus berdandan bukan berkepang-kepang, maksudnya dengan secara fisik gitu lah ya. Nah, gitu. Manusia batinnya. Kalau saya dari gereja kampung, ya, dari gereja kampung di Sulawesi sana, di Kalimantan sana, bahwa orang ke gereja berpakaian tuh yang kayak apa? Kayak tertib lah menurut saya. Kayak saya dulu di Manado itu, orang masuk gereja tuh pakaiannya pasti rok hitam, kebaya putih, karena di kampung gitu ya. Nah, ketika saya sudah di Jakarta, wah ternyata orang masuk gereja itu tidak setertib itu gitu. Jadi ada yang pakai kayak macam-macam lah ya. Pak Weni yang pengalamannya besar itu untuk lihat di gereja macam-macam gitu ya. Ya saya kira ternyata berbeda banget. Itu karena budaya menurut saya. Karena dulu di kampung, terus setelah di Jakarta kok beda banget. Termasuk orang ke gereja pakai jeans gitu. Wah dulu orang pakai jeans ke gereja tuh digunjingin, oh wah itu kok pakaian nggak sopan atau apa gitu ke gereja. Saya kira itu saya masih banyak hal yang saya catat-catat. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Ya sesuai firman Tuhan nggak lihat pakaian, Tuhan lihat hati ya Bu Ana. Oke, sebelum Bu Ana tanggapin, ada Pak Julius yang sudah raise hand. Silakan Pak Julius. Ada Pak Julius, silakan. Julius, ya, silakan. Shalom. Ya, shalom. Ini anak saya. Oh, anak itu. Waduh, pantas ganteng gitu Bu. Anak saya kembarannya Pak Weni loh. Gimana Julius? Kamu kalau nanya nggak usah yang susah-susah ya. Enggak, ini biar dijawab sama Pak Samadi. Ya mumpung banyak tim ini. Jadi begini Bu, untuk masalah penundukan diri itu ya kan seorang istri tunduk pada suami. Nah, pertanyaan saya itu sampai sebatas mana dia harus tunduk? Karena kadang ada kalanya seorang istri semisal dia sudah ditinggal jadi nafkahi terus dititipi utang semisal gitu. Nah, itu ada pendeta yang menyarankan begini, kan waktu ibu itu cerita, kamu mending tinggalkan saja suamimu itu, kamu cerai. Kamu berhak kok dapat hidup yang baru, hidup yang bahagia. Untuk apa kamu bertahan di kehidupan semacam itu? Nah, itu jadi apakah sebenarnya proses penundukan itu apakah kita harus menunggu saja atau ada batasnya tertentu begitu Bu untuk kasus seperti ini? Iya, nanti mungkin ada beberapa yang menjawab lain ya, silakan. Tapi kalau saya ya, jika saya mengalami hal tersebut, ya saya tetap kembali kepada firman Tuhan. Seberapa buruknya orang laki-laki itu, tetapi saya sebagai seorang istri yang nomor satu kan tidak bisa menikah lagi, nggak bisa karena itu kan kalau kembali ke firman itu kan dia kalau menikah lagi kan tetap berzina ya. Jadi yang saya lakukan tetap 1 Petrus 3 ayat 1 tadi, 1 dan selanjutnya 1-6 itu. Terus yang namanya memperkatakan firman, terus yang namanya tunduk dalam firman Tuhan, terus yang namanya menjadi bait Allah ya. Sebagai seorang istri yang mungkin dia tidak dinafkahi lahir dan batin, kemudian ditinggal gitu ya. Tidak usah berfokus kepada suaminya yang begini begitu. Kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan itu juga tetap mengasihi suaminya yang error tadi.
Cuman Tuhan membenci dosanya, tapi tetap mengasihi jiwanya. Jadi sebagai seorang istri kita harus memiliki persepsi atau cara pandang seperti Yesus memandang. Bahwa Yesus memandang kepada suami yang jahat itu adalah mengasihi suaminya, mengasihi orang itu. Maka saya sebagai orang yang tunduk kepada Yesus Kristus harus tetap sama, mengasihi dia. Ya, mengasihi dia. Nah, nanti bagian-bagian yang sulit itu nanti Tuhan akan kerjakan. Yang saya adalah melakukan firman tadi. Kalau ditanyakan sampai sejauh mana seorang perempuan itu tunduk kalau suaminya melakukan seperti itu, ya tetap ada stay di dalam ketaatan di dalam firman itu. Yang artinya dia tidak menikah lagi, artinya dia tetap fokus kepada menjalankan kehidupan sebagai bait Allah. Nanti bagian yang sulit Tuhan yang akan kerjakan. Kayak gitu sih kalau saya menjawabnya, Julius. Dan itu tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih tertekan ya. Karena begini, sudah suaminya melakukan begitu, terus kemudian kita nabrak firman sebagai seorang istri yang ditinggal, kita nabrak firman, itu engkau sebagai seorang istri akan mengalami tekanan hidup. Itu sudah pasti. Tapi ketika kita taat dan tunduk kepada firman Tuhan, ada yang namanya keadilan Tuhan itu yang bekerja. Dan Tuhan sendiri berkata, akulah suamimu, akulah yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan sehari-hari. Hosea 2, Yesaya 54. Pegangannya. Sebagai seorang istri yang ditinggal oleh suami. Gitu, Julius? Sampai akhir berarti Bu ya? Sampai akhir. Oke. Sesuai dengan perjanjian di awal. Makanya kalau nggak mau bikin perjanjian, ya nggak usah nikah. Iya kan? Betul nggak Pak Winnie? Wah, bener Bu. Tapi jangan sampai ya kawin duluan baru nikah, itu lebih parah lagi nih Julius. Itu Pak Samadi, Pak Ferdinand marah itu entah. Iya bercanda, tapi emang bener sih. Setiap kita mau menjalankan suatu hubungan berumah tangga, paling enggak kita harus saling percaya dulu Bu ya Bu Ana ya. Baru setelah menjalani baru Kan mengerti. itu ada yang namanya pelayanan pranikah itu ya. Yes. Itu mereka harus Betul. paham itu untuk apa mereka menikah kan. Iya, konseling dulu ya Bu Ana. Dulu. Gitu. Tapi Julius jangan konseling sama saya, konseling sama Bu Ana saja. Kita karena sama-sama laki Bu Ana, susah. Ntar dia bilang, bro masa gitu ya nggak boleh bro, gitu ntar Bu Ana. Iya, kalau sama saya saklek ya. Iya, Semuanya kembali ke firman. Bu Ana saklek. Iya. Tapi gini Pak Benny, saklek itu membuat kita ini nggak ada tekanan hidup. Jadi membuat nyaman aja hidup kita bersama Yesus tuh nyaman banget gitu, enak gitu. Betul. Iya. Kenapa banyak orang mengalami stres sekarang? Mereka bikin cerita sendiri, nggak ngikutin firman Tuhan gitu loh. Amin, Iya. amin. Amin, amin. Betul Bu. Bikin Kadang cerita sendiri sukanya. kita manusia ya Bu ya. Jadi Kadang-kadang tuh sutradara buat hidupnya sendiri, wah kacau itu. Makanya ada macam-macam sekarang yang anxiety, kecemasan berlebihan, macam. Benar, setuju. Ya, ada lagi Pak, silakan Pak Samadi, silakan. Iya, ini dari Pak Julius ya, atau Mas atau Pak ini, Bu, sudah nikah? Oh dia sudah menikah, anaknya 1. Oh ya, jadi kalau bicara tunduk itu memang batasannya selama dia tetap mengakui bahwa firman itu harus dilakukan. Itu batasannya ya, artinya bahwa dia mengakui bahwa itu kebenaran yang harus dilakukan, yaitu karena kalau di dalam bahasa Yunaninya kata tunduk itu kan hupataso, yang artinya adalah bersikap ya, bahwa dia itu bersikap mengakui kepemimpinan ya, mengakui kepemimpinan, menempatkan diri di bawah, mengakui kepemimpinan atau bersikap hormat dan mendukung. Jadi ini kan harusnya langgeng supaya rumah tangganya itu tetap baik.
Jadi tunduk itu bukan berarti lemah, pasif atau diperintah, bukan. Ya, ini yang perlu disikapi oleh kita. Tetapi sikap hati yang rela bekerja. Bekerja sama, menghormati dan mendukung peran suami sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi kalau tadi batasannya sampai di mana? Ya sampai mati sebetulnya itu dilakukan. Sampai maut memisahkan kita. Seperti itu ya. Jadi bila malam hari ini karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9, nanti lain kali bisa disambung lagi karena ini seru ya. Ini memang membuat pengertian kita ini semakin mengarah ke perkenanan Tuhan ya. Ini kan tujuannya Pak Samadi, Pak Samadi, usul ini Pak Samadi ada lanjutannya dari Pastor Ana. Ya, Ada nanti sesi keduanya ini. ya, oke. Karena Nanti berhubungan dengan keluarga memang luar biasa banget ya itu tanggapan. memang kita memang serius dalam hal ini karena memang keluarga itu kunci utama. Kita ini mau di luar bagaimanapun itu kunci utama adalah keluarga. Kita mau sukses apapun itu kunci utama adalah keluarga. Maka kita nantinya juga akan tetap membahas tentang keluarga karena banyak keluarga yang kacau walaupun diberkati uangnya banyak tapi untuk apa sih keluarganya nggak jelas ya. Dipakai Tuhan luar biasa untuk apa keluarganya juga nggak jelas. Artinya perkenanan Tuhan nggak ada sama sekali itu ya. Jadi ini yang dimaksud di sini ya. Mari hari ini karena sudah jam 21:06 ya puji Tuhan kita akan akhiri ya ibadah kita di Zoom ini dan kita akan naikkan satu pujian, ku naikkan syukur kepadamu. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Silakan Bu Ana untuk mengakhiri dan sekalian doa berkat ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini kami dipertemukan dengan keluarga besar kami di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami sangat bersukacita karena kami menerima kebenaran firman Tuhan yang ditambah-tambahkan setiap hari. Hikmat-Mu terus menyingkapkan banyak hal yang bagi kami awalnya kami tidak paham, tetapi kami sekarang paham bahwa kami harus berfungsi sebagai bait Allah dan bahwa kami harus mengalirkan aliran-aliran air kehidupan kemanapun kami berada. Orang-orang sekeliling kami yang kami temui, mereka menjadi hidup, mereka dipulihkan, mereka dibebaskan dari kuasa kegelapan, mereka yang sakit disembuhkan lewat kehidupan kami, lewat keberadaan kami yang mau menjadi bait Allah. Terima kasih buat Roh-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh teman-teman kami yang ikut Zoom malam hari ini, apapun yang menjadi problema masalah mereka Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan, menyelamatkan kami semuanya, yaitu membebaskan, memakmurkan, menyembuhkan, memulihkan kami semuanya oleh iman. Dan itu bukan kuat dan gagah kami, tapi itu semuanya pekerjaan-Mu. Hari ini kami mau terima semuanya Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Pastor Ana, Terima luar kasih biasa Diana. firman Terima kasih Tuhannya. semuanya yang Terima telah kasih hadir Pak di sini. Samadi dan yang sudah Sukacita hadir luar bersama biasa. diskusi. Luar Kemenangan. biasa. Terima Ya. kasih Bapak Ibu. Malam ini Pastor Ana 99 izin orang ya, kok. sudah saya invite ya Pastor Ana.
MJC supaya kita bertumbuh bersama. Luar biasa. Iya. Teman-teman tetap semangat melayani, bahwa pelayanan itu bukanlah pengorbanan, tapi pelayanan itu ada kehormatan bagi kita bisa melayani Tuhan Yesus Kristus. Cintai Amen. Tuhan, berhenti menghakimi, jadi berkat. Selamat malam teman-teman semuanya. Di Malam, MJC besok terima dengan kasih. link yang jam sama, besok pagi 4:30 ada seminar akan dibawakan oleh Pastor Daniel Alexander. Dari 4:30 kita mulai. 5:30 pagi. Kita Iya, Setengah 5 kita pagi. 4:30 pagi, jam 4:30 sampai jam 5 itu ada doa syafaat, 5:25 sampai 5:20, 20 menit worship leader, habis itu Pak Daniel Alexander dari 5:20 sampai jam 6, Bu Ana. Saya share, 5:20. Bu Ana kan udah masuk di grup Ya, kita oke, maju oke. bersama, Bu. Luar biasa. Nanti ada sesi kedua ya, Bu. Sesi Ya, kedua, siap sesi kedua. tetap. Oke, Dan outsidenya. teman-teman. Haleluya. Yes. Terima kasih Terima Pastor. kasih Malam. semuanya. Dan Selamat Bu beraktivitas, selamat istirahat. Jadi saya mau melanjutkan lagi nih Bu Ana ke ya, Jakarta. monggo, selamat melayani. Tuhan Yesus berkati Ya, semuanya, Bu, teman-teman. Sampai ketemu, amin. selamat malam. Sampai Praise the ketemu. Lord. Izin mundur ya, Malam. teman-teman. Izin mundur. Shalom aleihim. Shalom. Halo. Shalom. Lain satu. Siap.